Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Coba sini podcast Bakul Kompo. Guys, In frame. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kabeh wong iso nekakne tiang niki, Bro. ini nama-nama ugal-ugalan nih. Cah sangar. Oke, sudah ada di antara kita Mas Ismail Namsa, salah satu anggota Dewan Kabupaten Blitar sing iki sing enom banget. Nah, iki mewakili cah nom-nom ya. Caranya gembeng pripun, Mas? Gembeng untuk tekok. Ayo. Secara apa? Sukses, kiat-kiat sukses sejak muda. Nah, sore hari ini seperti biasa ditemani Bapak Sulkan dan Bapak Ulum. Halo, jadi bapak-bapak. Kita akan seperti biasa bincang-bincang ngalor ngidul khas Bakul Kompo. Wes ngomong, iki kesuwen iki kok. Bakul Kompo. Alasannya Bakul Kompo itu yang kecil besar, ya kan? Iya. Bakul Kompo. Oke, langsung tak serahkan kepada Pak Sul lagi. Iya gitu ceritanya. Tema hari ini kan terkait masalah ini kondisi per hari ini kan sih Kabupaten Blitar maupun juga Jawa Timur luasnya itu Indonesia kan banyak marai apa ya kasus kekerasan seksual baik di tingkat SMP, SMA sampai juga yang pernah yang Nah, kuwi piye Mas Mael kuwi? Jane sing sumber dari segala sumber koyo ngono ki apa jane? Menungsane apa memang hukume sing rapate jelas pelaku bersungguh. Oke. Mengikuti biasa wong. Jadi ya namanya juga Bakul Kompo ya. Jadi ya memang kudu dipompa terus ya. Jadi apa ya? Jadi yang pertama begini. Kekerasan seksual itu kan momok. Saking penting di Indonesia itu kemudian dibikin aturannya dalam bentuk undang-undang. Bahasa wong desa kaya awake dhewe iki kan aturan. Ya toh. Di negara namanya undang-undang. Jadi undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita pahami dulu bersama-sama, Mas Tindro. Nggih. Jadi di dunia ini, pernah melakukan konferensi. Jadi enek konferensi waktu itu di ibu kota negara Brazil. Namanya Rio de Janeiro. Makanya dikenal dengan konferensi Rio. Nah, di situ memutuskan 3 hak pokok umat manusia. Nah, jadi hak asasi manusia itu yang paling pokok, yang paling utama dicetuskan 3 dalam konferensi itu. Yang pertama hak untuk hidup, yang kedua hak untuk berbuat, dan yang ketiga hak untuk bercita-cita. Nah, nyapa aku kok menjelaskan tentang 3 hak pokok itu kan? Nah, kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, maka itu dikaitkan dengan hak asasi manusia yang pertama di dalam Declaration of Human Rights. Deklarasi hak asasi manusia yang tadi saya sebutkan di Brazil itu, hak untuk berbuat. Nah, kemudian diderivasi di Indonesia ini kita punya konstitusi, pedoman, ya toh, di Indonesia ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sing pada saat upacara dibacakan pembukaan dulu loh. Nah, ya kan. Nah, di dalam konstitusi kita dia menyebutkan ya toh, hak setiap warga negara, kalau saya tidak salah dalam pasal 28 ya, nomor apa aku lali. Hak setiap warga negara untuk hidup mendapatkan pelayanan hidup yang layak secara lahir dan batin. Nah,
Lagi mulai masuk lagi ya. Iya. Itu namanya batin iki. Kebutuhan iki. Lahir dan batin. Bahaya lek wis. Nah, jadi konstitusi kita itu mengatur itu. Jadi derivasi atau turunan dari hak untuk hidup tadi itu salah satunya itu, bahwa setiap warga negara di Republik Indonesia ini memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kehidupan yaitu secara baik lahir maupun batin. Nah, kemudian karena Undang-Undang Dasar itu masih bersifat umum, barusan saja baru disahkan kalau saya tidak salah di tahun 2022 atau 2023 akhir, Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, ya kan? Saya lupa jelas judulnya tentangnya itu apa. Nah, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 yang mengatur tentang kekerasan seksual yang saat ini sementara mau kita tumpah ini kan. Nah, saya ingin menjelaskan begini. Jadi ketika ada suatu perbuatan yang kemudian diatur secara khusus oleh undang-undang, maka perbuatan ini dianggap sebagai sesuatu yang urgent, yang penting. Contoh dulu Indonesia belum punya undang-undang khusus tentang terorisme, belum punya undang-undang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi, ya toh? Lah, yang mana perbuatan-perbuatan ini dia merupakan kejahatan yang extraordinary, luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Luar biasa ya apa maksudnya? Di luar dari kebiasaan. Ora umum. bahasa Inggris Pak. Jadi extraordinary crime, ya kan, kejahatan luar biasa. Nah, ketika ada undang-undang tentang kekerasan seksual, maka saya meyakini negara ini, para pemangku-pemangku kepentingan yang kemudian merumuskan aturan ini, menganggap bahwa tindak pidana atau kejahatan kekerasan seksual ini, saya tadi tak sebutkan, makanya saya menggunakan istilah momok. Ini atau kenapa? Karena ini sudah merembah sampai ke seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Betul sekali. Ya, Kebutuhan kan? biologis bahasanya tadi. Ayo kabeh-kabeh nek aturane ora gercelok. Gitu toh, Mas? Betul. Ya, semua itu ada aturan. Nah, karena terjadi di hampir semua lini kehidupan kita, maka kemudian dibentuklah aturan itu. Nah, kita ini kan semua dalam melakukan aktivitas, karena Indonesia ini negara hukum, tentu kompas kita atau kita ini dipandu oleh aturan. Benar. Jadi kalau kita ngomong itu dasarnya adalah, nah, tadi pertanyaan Gus Timbro ya, nyapa kok itu terjadi? Kekerasan seksual itu terjadi. Ya tentu banyak faktor, ya toh. Yang mana saya sendiri kalau menyimpulkan itu paling tidak ada dua faktor utama. Yang pertama faktor internal, lalu yang kedua faktor eksternal, ya kan? Faktor internal itu bisa saja terjadi, ya lahir dari diri kita sendiri. Memang kecenderungan kita itu memiliki sifat agresif, hyper ya toh. Nah, bisa juga itu salah satu ya faktor. Bisa juga terjadi karena kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, ya toh. Yang mana sajane itu bukan sesuatu yang dibenarkan juga, tapi karena itu terus-menerus dilakukan, akhirnya sesuatu yang salah itu dibiasakan, akhirnya menjadi kebenaran. Jadi yang terjadi adalah membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. What of the day ya. Editor iki bagianmu iki. Bagianmu mancing iki ya. Nah itu Bang, apa namanya, motong dikit ya. Kalau katanya nih kepala dinasnya yang mengurusi perempuan dan anak kan, memang ada penurunan dari 2009 itu kasus kekerasan itu di 80 sekian yang terlaporkan, itu kan pasti puncak gunung es. Nah di 2020 hingga saat ini itu memang yang melapor turun
di angka 60 sampai 40 saya tadi baca di berita. Nah, tapi memang sesuai katanya panjenengan tadi, kasus-kasus itu berawal dari orang yang paling dekat, entah ayah, ibu, apa maksudnya keluarga dekat keluarga Mas ya. Alasannya sepele katanya Bu Eka itu yang kepala dinasnya. Nanti dikasih jajan, dikasih permen, dikasih apa HP baru dan lain sebagainya, itu masuknya untuk kemudian melakukan kekerasan-kekerasan yang variasinya tentu bermacam-macam itu ya. Mulai spektrum paling biasa sampai ya iya ngono kae lah. Enak model tata carane. Ya, seperti itu. Memang seperti itu toh Bang. Kalau apa dalam kasus yang lumrah terjadi terkait kekerasan itu memang berawal rata-rata oleh orang terdekat atau seperti apa Pak? Dan kok bisa malah orang terdekat? Jadi tadi itu makanya saya sampaikan kan, kadang kita tidak sadar di bawah alam bawah sadar kita, kebiasaan-kebiasaan yang dijelaskan oleh sampean tadi itu kan kita menganggap itu sesuatu yang remeh temeh, sepele kan. Yang normal. Nah, sesuatu yang normal, ya toh. Nah, akhirnya karena dilakukan secara terus-menerus, ya itu menjadi bibit, itu menjadi pemicu gitu ya, bukan pemacu. Bahaya. Memang kalau kita lihat klasifikasi kekerasan seksual yang terjadi itu, supaya sederhana kita memahami itu dibikin semacam klaster atau ring. Dari ring pertama itu dimulai dari orang terdekat, iya toh. Ya misalnya ada juga yang pernah terjadi itu, ngapunten, misalnya korban itu adalah ponakan sendiri, bahkan mungkin ya anaknya sendiri gitu loh, ya kan. Nah ini kita sebut sebagai ring 1, ya kan, atau klaster yang pertama. Kemudian ada juga di lingkungan tempat di mana dia tinggal. Saya pernah dulu menangani perkara, tidak saya sebut ya, di Blitar sini, ada saya sebut di mana ya, karena ini privasi. Ya itu terjadi Pak. Jadi pelakunya itu adalah tetangga persis samping kiri rumahnya. Nah, loh. Korbannya ya tetangga sendiri yang samping kanan rumah pelaku, dan jarak usianya terlalu jauh. Gitu loh. Jadi ya memang betul kebiasaan-kebiasaan. Dan yang saya secara faktual yang terjadi yang pernah saya tangani itu, ya itu sederhana Pak. Betul seperti yang tadi sampean sampaikan itu. Dimulai dengan, mohon maaf, si pelaku ini laki-laki, wes tua, usianya udah di angka 50-an ke atas. Terus si anak ini masih usia belasan tahun, 11 tahun waktu itu ya, waktu saya tangani. Itu dimulai dengan mengajak untuk menonton tayangan-tayangan anak-anak ini loh. Nah, terus lama-kelamaan itu menjadi kebablasan, lalu kemudian terjadi kekerasan seksual secara fisik. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa dimulai dengan hal-hal yang sederhana itu, ya memang benar terjadi seperti itu. Nah makanya pada klaster itu dibutuhkan pengawasan orang tua. Preventifnya untuk menjaganya. Iya, harus ekstra. Jadi orang tua itu dia harus bisa mengontrol aktivitas anak 1x24 jam. Maksudnya mengontrol itu kok kemudian disawang terus anaknya selama 24 jam ya ora bos, iya toh. Tapi paling enggak orang tua itu wis ngerti subuh anak bangun sholat, habis sholat terus nyapo, berangkat ke sekolah, pulang sekolah nyapo, ya kan, dan seterusnya. Gitu kira-kira. Pak Sul, Iya bro. ngen kula ya, ketika kasus kekerasan seksual menurun, ya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang penanganan dari pemerintah sudah oke. Siap. Kemungkinan kedua, wong ki arepe lapor wis jelek. Oh iya. Karena mungkin lapor ning kono kok entek duit akeh. Kemungkinan ketiga bro. Apa? Sing butuh rapi itu.
Kalau ngomongnya tersangka ini kasusnya sudah 50 tahun. Jadi ngomongin kekerasan seksual ternyata orang peduli umur. Oh iya. Ya. Gerangseng ora loh. Gitu, Bang. Katanya itu Mas, ini katanya aktivis-aktivis perempuan gitu ya yang mengadvokasi. Apa benar kasus-kasus pelecehan kekerasan itu sulitnya minta ampun untuk sampai pada putusan itu? Jadi sangat kompleks Pak, persoalan kekerasan seksual itu sangat kompleks. Yang pertama, rilis data dari yang tadi sampai sebut, kalau kita ini kan berpacu pada data Kemen P3A ya, kementerian yang benar-benar mengurusi persoalan itu. Tapi kan dia lebih pada apa, perempuan dan anak ya, karena nomenklaturnya aja Kemen P3A. Orang sudah mau melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana itu luar biasa. Ya, kan? Artinya rilis data kalau kita lihat, saya tadi sempat lihat di laman Kemen P3A itu, termasuk yang sementara berjalan ya, rilis per tanggal 1 Januari, itu sekitar 1.700 kasus. 1.700 kasus. Lah kita bisa membayangkan Mbak, berarti kalau sulit dan betapa kompleksitas perkara ini, artinya kan masih banyak di luar itu yang kemudian belum dilaporkan. Nah itu persoalan melaporkan saya sudah kompleks. Ada lagi kompleksitas yang berikut. Apa? Ketika seseorang itu melaporkan, mohon maaf terus secara strata sosial dia itu, ngapunten, strata sosial itu dia juga ya. Ini kadang-kadang dia harus menghadapi intimidasi dan sebagainya, gitu loh. Contoh seperti kasus yang pernah saya tangani ini Pak, IQS dilaporkan, kemudian keluarga dari terduga si pelaku tadi mendatangi orang tua dari, karena masih di bawah umur kan, tentu sebagai pelapor kan ya ibunya, orang tuanya, diintimidasi dengan berbagai cara sampai wes tidak memungkinkan, mau ditawarkan untuk diberikan ganti rugi. Ya, toh? Ini betapa kompleks persoalan kekerasan seksual. Bahkan yang lebih miris lagi, ketika terjadi kekerasan seksual seperti itu, lalu kemudian itu terpublish dan sebagainya, ada upaya para pihak ini untuk kemudian, mohon maaf, kalau memungkinkan dinikahkan antara si pelaku dengan si korban. Itu terjadi Pak. Gitu loh. Jadi memang kekerasan seksual ini sebuah kejahatan yang menurut saya sangat kompleks. Tidak hanya pada saat perbuatan itu terjadi, tetapi penanganan untuk kemudian mengungkap tabir ini itu juga sesuatu yang kompleks. Apalagi, mohon maaf, biasanya ini terjadi pada korban anak-anak. Kecenderungannya itu dia tidak langsung melaporkan kepada orang tuanya. Nah, itu lah. Jadi saya meneng ya kadang-kadang itu yo linglung barang ya toh. Kemudian kadang-kadang bahkan orang tuanya itu tidak mengerti. Orang tuanya itu moro-moro nanti mengerti dari guru di sekolah, itu loh. Mungkin karena gurunya fokus mengamati perilaku anaknya, kemudian setelah didalami baru tahu. Nah, ketika jeda waktunya terlalu jauh, ini juga akan sangat sulit untuk kemudian mengungkap apa namanya kejahatan ini, gitu loh. Kenapa Bang itu? Karena misalnya berkaitan dengan barang bukti, ya toh. Kalau di pidana itu kan kita kenal dengan istilah visum et repertum, ya kan. Nah, visum itu kan kalau jedahnya sudah terlalu lama kan hampir sulit untuk kemudian di. Nah, apalagi ngapunten, kekerasan seksual itu nyaris tidak bersaksi. Iya. Betul. Kenapa iya itu? Umumnya kan yang ngono jenenge wong melakukan seperti itu ora mungkin di tengah sawah. Ora mungkin ngejak tangga nih. Sindelik, Bos. Oke. Pengalaman itu. Ora, pikir Punya teman yang pengalaman. mesinnya ngono. Iya, jadi tidak bersaksi, jadi tidak ada saksi, ya kan. Arepe nakoni roke patut ki piye ya anjir bingung ya. Jadi memang sesuatu yang sangat kompleks kekerasan seksual.